usah jauh-jauh podcast kita kemarin. Sini metodenya semuanya maksudnya sama. Curang, Ini bro. kita SR, ini TP kan. Curang. Gua curang. SR digeser. Ah, itu. Digeser SL-nya. Jadi itu enggak maksudnya Entry ada bareng kan? iya entry-nya bareng. Kalau aku kan selalu pakai apa? ATR. Jadi ada toleransi spread. Jadi Nah, ada toleransi split ini langsung ya kan. Banyak Nggak kali ada cerita. toleransi splitnya. Makanya begitu kena SR, di sini nggak kena langsung balik TP. nah itu. Bang. Jadi kan enggak, maksudnya kan yang mau kita bahas ini kan kenapa metodenya sama tapi hasilnya beda. Oke, welcome back AgriFX Dollar. Oke, jadi malam ini kita bahas masalah metode lagi ya. Nah, cuma ini metodenya yang dipakai itu sama, cuma hasil profit ataupun lossnya itu berbeda ya. Contoh, kayak aku nih, misalkan pakai metode support resisten, Bro Fatar pakai metode support resisten. Nah, cuma hasilnya itu berbeda. Nah, itu di mana salahnya gitu ya. Nah, mari kita bahas. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa kalian like, subscribe, and share agar channel AgriFX Dollar semakin berkembang ya. Menuju Merdeka. Google Play button. Oke. Merdeka. Oh ya, kami juga lupa mau ngucapin terima kasih ya kalau channel AgriFX Dollar itu juga udah di monetize ya. Jadi kami lebih semangat lagi untuk mengedukasi kalian, yang pastinya edukasinya itu sangat bermanfaat meskipun agak ada kocak-kocaknya ya. Ya kan, Bro? Betul. Nah. Audi kok di mana dari tadi? Floating itu biasanya kalau kayak gitu. Ciri-ciri floating. Saya lagi buka market deh. Udah apa ini? Bahas apa? Oke, metodenya sama tapi hasilnya beda ya. Iya, metodenya sama tapi hasilnya beda. Nah, itu salahnya di mana gitu. Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Apanya? Habis minumku. Nah, inilah dia. Bro, saya nggak buat kopi dulu tadi. Sebenarnya fenomena yang seperti itu fenomena. Udah kayak bencana alam. Kayak ahli-ahli spiritual gitu kan fenomena. Nggak, maksudnya kejadian yang seperti itu sebenarnya sangat-sangat sering terjadi. Dan itu wajar. Dan itu sebenarnya wajar gitu. Karena misalnya kita belajar sama satu guru, misalnya satu guru di sekolah nih. Ini ada satu guru muridnya 30. Enggak 30-nya jadi pintar. Ada juga yang masih masih bodoh, masih ada juga. Iya. Yang sedang-sedang, yang setengah-setengah mengerti ada juga. Ada juga yang pintar. Kayak aku dulu gitu. Padahal ilmu yang diajarkan itu sama. Tapi nggak semuanya bisa menyerap. Daya serapnya kan nggak bisa Guru sama. sama, belajar sama, Iya. Kelasnya sama. rankingnya dari 20 ranking 28. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang bilang, "Bang, aku udah pakai metode yang Abang ajarkan, tapi hasilnya kok beda ya?" Ya, hasilnya kok beda. Hasilnya kok beda. Gitu. Kayak dibilang nanti keluar bahasa, gak betul metode si A ini. Gitu nanti. Bahasa terakhir. Metode udah sama ya kan. Dia profit kok aku tetap loss gitu. Iya. Pakai metode apa, Bang? Aku SNR. Pakai juga lah SNR. Rupanya hasilnya beda. Aku pelajari dulu, Bro. Misalkan. Oke. Pelajari dulu SNR. Nah, terus pakai SNR. Jadi sama nih metode kita. Metodenya sama-sama SNR. Tapi cara menjalankan metode itu kan belum tentu sama. Ya. Misalnya, ini menurut aku ya. Misalnya aku menggunakan SNR tapi di time frame H1. Bro menggunakan SNR di time frame yang lebih kecil, misalnya M15 atau M5 untuk scalping. Pasti hasilnya beda. Oke, itu katakan beda time frame. Mm-mm. Time frame-nya sama. Mm-mm.
balance-nya juga sama. Mm-mm. Sama-sama $1.000 misalkan gitu. Tapi hasil tetap beda. Mm-mm. Ya bisa aja misalnya aku SNR tapi aku nunggu breakout. Kalau bro mungkin SNR tapi lebih ke reversal. Bisa aja sama-sama SNR. Oke. Iya kan? Iya dong. Karena kan SNR itu kan hanya polanya gitu kan. Cara kita bisa aja aku nunggu ini break dulu, break support atau break resisten baru aku masuk. Kalau Oke. yang tipe reversal kan langsung aja dia. Begitu support buy, begitu resisten langsung sell. Aku juga pakai breakout. Oke, berarti kita sama-sama breakout. Iya, sama-sama breakout. Ya bisa aja begitu breakout, bro hanya penganut indikasi aja. Kalau aku indikasi Konfirmasi. plus konfirmasi, baru aku entry. Beneran breakout nggak? Ada konfirmasinya nggak? Baru aku entry. Apalagi? Oke. Aku tanya lah sama bro. Oke, aku udah breakout nih, sama-sama breakout kita. gitu Ya, itu kan Nah, hanya indikasi. terus salahnya di mana lagi? Ya itu Bro pakai indikasi. Oke, aku ikutin indikasi. konfirmasi. Ya konfirmasi. Aku ikutin. Heeh. Nah, terus hasilnya kok juga beda. Bisa aja TP sama SL-nya beda. Misalnya aku pakai TP 10, bro pakai TP-nya 10 juga. Ya. Tapi SL-nya aku 10, SL-nya bro 5. Bro, SL duluan. SNR-nya apa? RNR-nya 1:2. Duluan bro kena SL. Bisa aja. Oke. Nggak usah jauh-jauh. Podcast kita kemarin. Sini metodenya semuanya maksudnya sama. Curang, Ini bro. kita XR, ini TP kan. SL-nya digeser. Ah, itu. Digeser SL-nya. Jadi itu enggak maksudnya kan. Entry ada bareng kan? Iya, entry-nya bareng. Kalau aku kan selalu pakai apa? ATR. Jadi ada apa? Toleransi spread. Jadi Nah, ada toleransi split ini langsung ya kan. Banyak Nggak kali ada cerita. toleransi splitnya. Makanya begitu kena SR, di sini nggak kena langsung balik TP. nah, itu. Jadi kan enggak, maksudnya kan yang mau kita bahas ini kan kenapa metodenya sama tapi hasilnya beda. Ya. Ya balik lagi metode ya metode. Cara menjalankannya itu yang bisa berbeda-beda. Cara menjalankan dan kesiapannya. Iya. Nah, itu. Jadi kesiapan itu bisa jadi di psikologis kena juga gitu. Bisa aja lagi kayak gini bro. Ini semuanya udah sama nih. Udah indikasi konfirmasi TPSL-nya mau tiru aku. Ada satu lagi yang beda. Apa? Lotnya. Aku pakai 01, mu bisa aja pakai 0,2. Sama-sama kena SL pula Iya. lagi. Kok lossku lebih besar? Karena lotmu lebih besar. Jadi banyak faktor. Lot juga berpengaruh. TPSL-nya juga berpengaruh. Cara kita memanfaatkan SNR-nya itu juga berpengaruh. Jadi banyak faktor. Jadi Tak bisa kalau lawan aku. nggak bisa disamakan. Sama kayak orang masak rendang. Udah. Masak rendang itu dikasih bumbu ditimbang pun sama semuanya, takarnya sama, dagingnya sekian gram, bumbu-bumbunya sama semuanya. Iya. Dimasak dengan tangan yang berbeda, rasanya akan beda. Hasilnya pasti beda. Kembali ke tangan masing-masing lah. Kembali ke berarti. tangan masing-masing. Itu. Mana tahu mau pencet gini dulu. Iya. Baru pencet ini. Kalau berputar nggak langsung gini. Dulu udah dapat harga. Nunggu dia kan, nunggu. Enggak, kalau berputar langsung tek gitu kan. Kalau gini dulu, ancang-ancang. Iya. Baru pencet. Kalau berputar kan pencet. Jadi duluan dia dapat. Tapi aku pernah juga ketemu kasus kayak gitu kan Pak Bud. Jadi ini masalah backtest juga. Balik lagi ke masalah backtest. Ada teman yang japri aku kan. Dia sudah backtest dan katanya win rate-nya itu hanya 57%. 50%. Yang pivot point yang kemarin teman-teman. Jadi dia udah backtest dan hasilnya win rate-nya 57%. Aku udah backtest juga. Cuman hasilnya aku nggak 57. Oke. Aku di atas 60. Oke. Jadi aku pikir kan kok bisa beda. Ternyata ya karena gitu Pak Bud. Ya mungkin dia SNR-nya sama di pivot point, tapi mungkin dia reversal. Oke. Jadi yang break pun dihitungnya. Breakout pun dihitung. Iya, Ya maksudnya kan oke, kita sama-sama menggunakan pola pivot point gitu kan. Cuman cara memanfaatkan pola ini yang kita berbeda. Ya berbeda, ya betul. Kayak gitu.
Makanya kemarin kan di podcast sebelumnya kan aku bilang, kita bisa membantu teman-teman untuk menyempurnakan satu metode. Metode originalnya teman-teman itu kita bisa bantu sempurnakan gimana caranya supaya menghasilkan winning rate lebih tinggi. Misalnya kayak Bapak yang kemarin tuh kan 55% Pak Bud, 55 atau 57 aku lupa. Setelah kita bantu sempurnakan, backtest ulang, akhirnya ketemu di angka 61%. Karena kemarin kan kita ada 3 metode itu SNR, SND yang pivot, SNR yang pivot point kan SND, sama yang satu lagi yang follow candle trend. itu kan, follow trend itu. Ada teman-teman kita itu yang coba backtest dan kasih report ke aku, kasih feedback. Bang, ini apanya kok cuma 57%, 55 atau 57 aku lupa. Jadi dia minta bantu disempurnakan. Sebenarnya dia nggak minta bantu, Oke. cuman aku membantu menjelaskan seperti ini gitu. Cuman kalau itu aja yang terakhir, Ya. gratis. Selanjutnya bayar lah. Capek Pak Budi, menyempurnakan metode itu capek loh. Kenapa aku bilang capek? Karena kita harus berulang kali backtest. Jadi maksudnya gini, kita udah 100 kali, kita menggunakan metode A. 100 kali trade, hasilnya sekian. Masih kurang, tapi aku masih, misalnya hasilnya 55%. Aku nggak mau ganti metode, tetap pola yang sama, cuman cara mengeksekusinya yang berbeda. Pivot point tetap, SNR-nya tetap pivot point gitu kan. Tapi caranya berbeda, gimana caranya supaya 55% ini jadi 61. Jadi 61%. Itu kan harus ulang lagi backtest dari 1, ulang dari 2, awal, 3 iya. sampai 100 sampai nanti sempurnalah metode ini. Dan itu kan lama. Masa iya gratis? Ya nggak, Dan bro? teman-teman juga terimanya siap jadi kan? Iya. Ya gara-gara ya itulah. Demi personal branding tadi itu ya kan. Oh iya kan aja lah semua. Oke, Bang, kita siap bantu Bang. Tapi ya aku salut juga lah sama penonton kita. Sudah mulai ada yang info kasih feedback ke aku. Mereka itu sudah mulai backtest Pak Bud. Backtest, oke. Mereka itu sudah mulai menemukan metode originalnya mereka. Ya. Jadi Nggak mau trading katanya itu nggak katanya lagi. Katanya Jadi lagi. murni dari diri mereka sendiri menemukan metode itu, itulah yang dipakai. Disitulah letak kepuasan aku tadi Bang. Nah, itu dia. Akhirnya ada juga yang sepemikiran sama kita gitu. Jadi ibaratnya nggak melulu langsung. Karena backtest tuh wajib ya kan. Iya, backtest memang wajib. Mengetahui probabilitasnya ya kan. Probabilitas dari metode Kadang kita. kan teman-teman ini malas untuk backtest. Iya. Mereka maunya siap jadi aja. Terima signal, udah selesai. Jadi nggak lagi. Tapi aku yakin Pak Bud, orang yang berani backtest itu pasti orang yang nantinya depositnya pasti gede. Iya. Karena backtest tuh nggak sebentar teman-teman. Memang nggak susah, tapi Iya. nggak bisa satu malam selesai untuk backtest. Dan kalau dia sudah melakukan backtest, ini depositnya pasti nggak kecil. Karena dia memang benar-benar serius. Serius. Gitu. Yang nggak serius ininya kadang, iya. Makanya kemarin kan waktu saya bilang masalah modal trading terkait mental, itu kan banyak pro kontra sebenarnya. Ya, Sebenarnya realnya memang seperti itu. Ketika kita menggunakan modal kecil, mental kita itu cenderung tidak terbentuk karena kita mengindahkan risiko. benar. Dan aku yakin yang backtest itu nggak mungkin modalnya $100. Iya. Backtest tuh nggak sebentar Pak Bud. 100 kali trade itu lama loh. Ada klien aku hari ini dia info, 1 minggu ke depan dia baru ngasih feedback balik sama aku. Berarti kan memang lama. Memang Dan aku juga lama. akui memang lama. 100 kali trade. 100 kali trade. 100 kali trade. Backtest kan yang candle yang sebelumnya kan di Iya. backtest selama sebanyak 100 kali trade. Dan itu nggak mudah. Jadi dia nggak lagi dengerin kalau katanya ini pasti Kalau profit. kalau yang udah backtest, dia nggak akan bicara lagi katanya dan nggak akan didengarkan yang katanya itu. Iya. Karena berdasarkan pengalaman dia yang di backtest itu tadi, dia menjalankan hasil dari backtest dia. Iya. Dan backtest itu menurut aku sih memang wajib ya. Kalau kalian memang mau serius, ini ceritanya serius ya. Kalau memang kalian mau serius di dunia trading forex, saran aku minimal kalian itu harus backtest. Karena yang tadi yang tema yang mau kita angkat ini kan metodenya sama, Hasilnya beda. tapi hasilnya kenapa bisa beda? Dan itu udah di backtest juga bro. Hah? Dan itu juga udah Harus di backtest. Enggak, maksudnya udah di backtest dia, tapi hasilnya tetap beda. Hasilnya beda. Jadi pengambilannya tadi tuh, yang macam yang bro tadi bilang lah, Apa tuh? kan kena counter semua. Tadi bisa aja yang satu reversal, yang satu breakout. Oke, sama-sama breakout. Yang satu mungkin
nggak nunggu konfirmasi. Atau mungkin dia habis break, pullback baru entry. Atau digeser SL-nya. Atau digeser SL-nya jadi makin besar ya kan. Itu bisa aja gitu. Geser SL, rumahnya tetap kena dikejar SL. Sama gini bro, orang masuk ke grup ya kan, si yang pengikutnya ini loss tapi yang ngasih signal itu selalu profit. Signal kan? Iya. Ya, signal aku sering banget ketemu klien yang seperti itu Pak Budi. Kenapa ya? Di signal itu bang, orang itu selalu nge-share profit. Signalnya itu profit. Pas aku perhatikan candle memang iya profit gitu kan. Tapi aku masuk kok enggak gitu. Iya, signalnya kena SL dia tetap profit. Ya bisa aja karena timing kan. Pas Iya sih. yang si mentornya itu bilang buy, dianya nggak langsung buy. Maksudnya dia tuh nggak dalam kondisi standby. Standby di depan. Jadi ibaratnya komandonya bilang buy, dia nggak langsung nge-buy. Oh, jadi ketinggalan lah ya. Ketinggalan waktu gitu. Karena kan model yang di signal di Telegram itu kan kebanyakan scalping Pak Bud. Cepat. Oh iya. Dan iya, itu iya. instan. Instan. Jadi baru masuk kelang 15 detik, kadang udah take profit. Running profit ya guys ya, petik. Apa yang running? Masih floating. Enggak, pajak Mungkin, nih. mungkin yang ngasih signal kan misalkan di jam 7. Nah, dia ini baru buka handphone di jam 9. Enggak langsung diperhatikannya. Nah, itu jamnya itu tadi. Rupanya udah TP dia baru masuk. Baru masuk, ya SL lah jadinya. Aku yakin Pak Bud, di luar sana, nih ya, aku bukan mau menyinggung, bukan mau mendiskriminasikan kalian para trader, teman-teman yang lainnya. Aku yakin yang ikut-ikut kayak gitu Pak Budi, pasti modalnya kecil. Masih di mindsetnya itu aku masih, kan aku belajar dulu bang. Nanti kalau udah yakin baru aku gedekan Baru modal. gede, ya. Oke gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau yang memang serius dia melakukan backtest, dia bikin trading plan, aku yakin itu modalnya nggak kecil loh. Yang sampai mau mengerjakan backtest itu Pak Bud, aku yakin modalnya nggak kecil untuk trading ya. Trading. Beneran serius loh yang kayak gitu. Karena hanya orang yang serius trading yang mau melakukan backtest. Lama Pak Budi, lama. Bahkan ada Pak, aku baru udah 50 kali Pak. Nggak, kurang Pak, harus 100. Aku udah 50 kali hasilnya segini. Kurang Pak, genapin 100. Karena kalau yang nggak mau backtest ya itu tadi, dia ikut-ikut signal itu tadi kan. Mau instan. Mau instan. Ikut-ikut signal. Nah, padahal secara nggak sadar, mereka beberapa kali signal-signal itu kan juga sering MC kan. Beberapa hari kemarin, pada saat harga raise-nya besar, itu kan banyak grup-grup signal yang membernya MC. Nggak sadar MC, top up lagi. MC, top up lagi. Ya karena kalaupun MC cuma $100. Cuma 100 gitu. Ya udah top up aja lagi. Sampai ada yang berapa kali? 30 kali. Nah, 30 kali. 30 kali. 3.000 juga. Ya. Terus satu lagi nih Pak Bud sama Bro. Aku ini perasaan aku ya. Nggak tahu entah teman-teman penonton merasakan juga apa enggak. Kita katakanlah support and resistance. Nggak tahu ya, di tahun 2023 ini kayaknya daily range itu agak jauh. Besar-besar. Range-nya itu panjang loh. Nanti siang aja itu udah 30 poin. Ya 20 Biasanya poin. kita satu harian baru 30 kan? Iya. 20 aja, 30 tuh jarang. Dulu ya tahun 2022 ya. Tahun 2022 seingat aku, harian itu daily range itu ya 20 sampai 30. 30 tuh jarang, lebih sering 15, 20, 25 per hari untuk gold ya. Bulan ini aja 200 loh. Weekly-nya bisa 100 Pak Budi. Iya. Weekly. Monthly berapa? Only Pak? 200. 200. 200. Gila kan? Kayak semalam lah. Pagi aja sesi AC aja udah running berapa, turunnya udah berapa itu? Jadi yang kalau penganut yang support resisten kayak kemarin itu ya udah di resisten dia nge-sell tewas. Nah iya. Iya benar. Iya kan? Benar. Terus enggak berarti kan kalau misalnya gini Pak Bud, ini kan baru bulan Maret nih. Udah mau habis lah penghujung Maret. Kalau misalnya teman-teman ada yang backtest SNR lah kita katakan, pivot point yang beneran melakukan backtest, mereka pasti akan merasakan di tahun 2023 sama di tahun sebelumnya ini jaraknya beda banget. Iya. Bisa saja metode itu berlaku di jarak-jarak pendek, tapi nggak berlaku di range yang panjang. Iya kan? Jadi kalau aku bilang backtestnya harus 100 kali trade, itu pasti nanti teman-teman kalau memang benar-benar melakukan backtest 100 kali trade, itu pasti 2022 itu pasti
akan ada polanya nanti tuh. Jadi bukan kalau aku bilang backtest aja 10 kali trading, nah itu masih 2023 tuh, masih di bulan yang sama tuh paling. Tapi kalau 100 momen di tahun 2022 itu pasti teman-teman akan ikutan backtest gitu loh. Aku ngerasa nggak tahu lah yang lainnya, kayaknya jauh-jauh kali. Memang besar range-nya. Untuk range-nya. Range besar Karena kali ya kan? biasanya kan Januari, Februari, Maret itu nggak terlalu besar kan. Nah sekarang ini Iya, ini masih awal tahun. masih awal tahun, range-nya udah besar. Range minggu lalu ya Pak Budi ya? Minggu lalu ya, yang ngeri kali loh. Iya. Itu semua resisten di break semua, break resisten, break high, Di break mata high uang, terus. aku kurang merhatikan kok di mata uang. Itu Sama. di Kayaknya SAU tadi sama ya? aja. Sama, range-nya gede-gede banget Gede-gede gitu loh. juga range-nya. Jadi kalau bulan ini penganut support resisten itu kebanyakan kena SL Yang reversal. yang reversal. Kalau yang breakout panen. Iya. Nah, nih sama-sama SNR. Tapi yang reversal atau yang ranging itu kebanyakan kena stop loss. Tapi yang breakout ini momennya orang itu panen profit. Sama-sama SNR. Berarti yang breakout hasilnya sama semua juga tuh, bro. Iya, yang breakout kan kalau break resisten dia akan nge-buy, break resisten lagi dia akan nge-buy. Kalau yang reversal kan begitu resisten langsung sell. Apa? Jebol. Kayak model-model kita dulu, model-model kita dulu waktu masih belajar. Tapi enggak lah, semuanya itu. Itu belum tahu lagi kalau di layar dia kan. Itulah pula. Metodenya sama, dia makin besar loss-nya. Ini profit. Makin besar lossnya. Jadi itu dia kan. Menarik sih sebenarnya Pak Budi. SNR ada, SND ada. Belum lagi yang nanti apa namanya smart money concept. Ya. Oh, cari liquidity. Nggak usah lah kita melebar ya. SNR aja lah nih Pak Budi ya. SNR aja hasilnya polanya sama-sama SNR tapi kenapa hasilnya beda? Satu lagi ini bro, aku lupa aku sampaikan. Cara kita menentukan SNR tuh beda-beda. Meskipun sama-sama time frame H1 ya. Benar ya. Si Al bilang SNR di sini, resisten di sini. Aku bilang enggak, agak ke bawah dikit bro, sini. Itu aja sudah beda. Iya. Ada lagi yang bilang kayak gini, SNR itu ujung candle. Ujung candle. Di ujungnya itulah Di ujung candle. resisten atau support. yang Ada bilang sebagian bilang ujung body. Iya, di close body-nya. Close bodinya. Ya misalnya ini bodinya close di sini tapi ekornya sampai Iya. sini. Ada yang bilang di sinilah resisten. Ada yang bilang di close. Dari situ itu aja dari jarak dari close body sampai ke ujung ekor itu bisa sampai 5 poin misalnya 50 Kalau pips. pivot point itu berbeda juga nggak, bro? Mm-mm. Kalau pivot point di mana-mana Di sama. mana-mana sama. Pivot point di mana-mana sama. Enggak, misalkan dia support resistennya kan pakai trend line. Kalau yang satunya pakai pivot point. Oh iya, itu beda juga. Itu beda. Itu beda juga. Tapi kalau yang hitungan pivot point itu sama semua. Kalau misalnya Ya, kalau dia sama-sama SNR, tapi yang SNR pivot point, satu lagi SNR trendline kan, Iya. itu aja bisa beda. Atau sama-sama pivot point tetap beda juga, bro. Siapa tahu dia entry di S2. Itu lagi bisa aja nih kan. yang si A entry di S1. Si Yang B satu di S2. yang di S2. Yang satu lagi S3 ya kan. S3. Itu aja udah bisa beda kan. Bisa beda. Padahal sama-sama pivot point, tapi cara memanfaatkan, cara menggunakan pivot point itu di situ yang berbeda. Berarti di situ letaknya. Itu masih S1, S2, S3. Cara kita pribadi nerapinnya. Iya, Itu beda-beda. itu dia. Makanya aku bilang tadi kan pas di awal kan, metode sama. Itulah Hasilnya klien beda. tadi itu Pak Bud. Dia dah metode itu dipakai dia. Setelah di backtest ternyata 55%. Dia minta tolong disempurnakan metode ini tapi polanya yang sama. Ya tinggal kita ulik-ulik aja kan. Iya. Tapi cukup itulah yang gratis, itulah terakhir. Capek. Bisa bayar. Bisa bayar lah teman-teman. Capek lu. Banyak kebutuhan ini. Tiap hari Zoom. Hari-hari Zoom. Aduh. Kayaknya bisa bikin edukasi berbayar lah, bro. Loh, kita kan Zoom ya, bukan jualan video ya kan. Iya. Daripada kalian bayar di Zoom luar loh. sana Kalau- cuman beli video. Ini Zoom Ada interaksi, komunikasi kan? komunikasi dua arah arah. loh. Wajar Bener. dong, gitu ya kan. Dia bebas nanya apa aja dan itu one on one, Bu. Iya. Benar-benar. Iya kan, Bro. Ya ampun, klien gua aja kadang inilah kadang yang lebih enak yang offline daripada online.
Offline ini jelas duitnya. Online nih kadang nanti lah dulu bang, gini Kalau offline kan bisa juga langsung datang kantor ya kan, gabung-gabung, trading bareng, profit bareng. Langsung ditransfer sebulan bro, ini untuk sebulan ya bang. Itulah. Banyak tuh, itulah SNR. Itu masih SNR aja ya, belum lagi kita bahas metode yang lain teman-teman. Karena SNR aja ada yang reversal, ada yang breakout. Apa minta ganti laptopnya? Nggak tahu, bunyi terus. Minta ganti kayaknya itu. Aduh. Gantilah. Inilah kalau komisi habis untuk pacar kayak gini lah. Nih. Gimana lagi? Yang di sana butuh, yang di sini juga butuh, saling membutuhkan. Kalau pasang satu tak apa-apa ya Pak Budi. Iya. Ini pasang tiga. Itu banyak kali. Lah, sunnah Rasul bro. Astaga, aku nggak ikut-ikutan lah. Nabi aja istrinya berapa? Nah, itulah kan. Aku tak ikut-ikutan. tak pandai aku yang kayak gitu-gitu. Beda pemahaman sebetulnya dia nih. Wah, asik TP aja aku ini ya. Udah 2 kali lagi TP. Kok aku belum bro? Sama padahal kita loh. Time frame-nya beda. Ya. Jadi gitu sahabat trader, meskipun untuk metodenya beda, jangan disalahkan metodenya, nggak betul ini metodenya, sama. ganti lagi. Ya metodenya sama gitu. Mm-mm. Ganti lagi. Kasusnya kan gitu bro, kebanyakan bro. Banyak. Misalkan bro pakai metode ini, aku pakai metode ini sama nih gitu kan. Aku profit, si bro profit, aku loss, ganti lagi metodenya. Dan biasanya itu nggak akan dikasih gratis loh teman-teman. Apanya bro? Yang kayak gitu-gitu yang kusampaikan tadi itu biasanya nggak disampaikan gratis loh. Kenapa gitu? Banyak konten edukasi di YouTube ya. Ini aku nggak mau mengecilkan atau mengapakan teman-teman ya. Banyak konten edukasi di YouTube, khususnya di channel kami dan di channel teman-teman yang lain itu ya. Itu memang ngasih edukasi gratis. Ya sama, kita juga gratis. Tapi kalau yang untuk lebih spesifik, itu nggak akan dikasih tahu loh sama mentor. Iya, benar. Kenapa? Karena ya aku pribadi itu belajar dari pengalaman loh. Satu, aku belajar dari pengalaman karena sering kita memantau market, melihat market, kita kan jadi ada keterbiasaan kan. Ini resisten, kadang di break, kadang enggak. Kita jadi tertanam sendiri pola itu ya kan. Iya. Dan itu kami dapatkan bukan secara instan. Ada prosesnya. Dan Ada itu proses, waktunya lama. waktunya itu lama. Coba perhatikan konten-konten YouTube yang lain, konten edukasi tentang seputar trading forex. Yang secara global yang disampaikan, ya termasuklah channel kita, global. Tapi kalau mau spesifik, itu jarang ada yang gratis teman-teman. Jarang ada yang mau gratis. Itu biasa senjata pamungkas. Ini nggak boleh kasih tahu nih. Nah kan itu tadi kan. Iya. Ini Bro Pater kami sama-sama SNR tapi kok dia profit aku loss ya. Ada tips and trick dan itu nggak akan di share gratis. Iya kan Mbak Bud? Iya, benar. Ibaratnya aku tuh sudah bertahun-tahun memantau market khususnya XAU USD. Kayak mana ya? Kita kayak menemukan harta karun gitu bro. Dan itu nggak akan mungkin kita share. Ya elah, kayak yang di Karena- awal tadi dijelasin aja. Di sekolah itu bayar loh. Nah, Pinter nggak pinter, bayar. tetap bayar. Iya. Karena susah loh dalamin ilmu yang metode yang kita pakai ini gitu. Kita harus benar-benar pahami karakteristiknya gimana ini kalau terjadi kayak gini kita harus ngapain gitu kan. Kalau kita kasih gratis, kita hanya tinggal ucapkan nggak sampai 5 menit. Gini caranya, Mu udah berapa lama trading? Udah berapa Kita- tahun? Sampai 3 tahun lah bro. 3 tahun. Pak Budi udah berapa tahun trading? udah lumayan, Tua dia bro. 10 tahun dah ada. kurang lebih. Katakan 10 tahun, 3 tahun, aku 5 tahun. Terus datang nih satu orang. 5 Belum menit. pernah trading. Nah. Bang ajarin aku trading lah. Masa iya gratis? Kami yang 5 tahun ini udah bolak-balik MC. Udah jatuh bangun gitu Pak Bud. Pahit manisnya itu udah kita rasakan di Dan trading biaya yang gitu. kita keluarin udah berapa banyak ya kan bro. MC. Itu makanya udah MC berapa. tuh equity itu nol. Uang belajarnya udah banyak. Iya. Ya kayak aku pribadi lah Pak Budi ya. Aku udah banyak ikutin mentor sana sini, yang berbayar juga aku ada gitu ya kan. Ya selebihnya karena ada aku perhatikan ya, yang konten edukasi gratis itu hanya global secara umum aja. Teman-teman boleh cek lah. Tapi teknik rahasia itu biasanya akan disembunyikan.
Nanti di bawahnya ada nanti education class. Karena nggak gampang Pak Budi, nggak gampang. Aku pribadi pun sebenarnya kalau dibilang pelit ilmu, ya aku harus pelit gitu loh. Karena aku jatuh bangun di sini. Wajar dong, iya kan? Ya nggak akan mungkin lah semuanya kita kasih gratis. Emang YouTube berapa sih bayar kita dari AdSense-nya? Iya. Emang berapa? benar. Sampai 20 juta kan nggak sampai kemarin Enggak sih, sebenarnya tujuan kita di YouTube ini kan mau buka mindset aja ya bro dari awal. Nah, kalau kami memang tujuan kami dari awal tuh ingin membuka mindset teman-teman. Iya. Bukan masalah metode, karena bagi kami metode itu nggak begitu penting. Kontribusinya dalam trading itu hanya 15% kontribusinya. Iya. Metode. Selebihnya itu ya mindset, mental. Mental. Karena metode mau dimanapun itu juga sama lah. Itu terus. Itu juga. metodenya. Kita kasih tahu pun nanti metode yang 90% pasti profit. Kalau mentalnya nggak siap, Nggak kena juga, nggak dapat juga. nggak akan maksimal profitnya. Iya. Apalagi kalau kita bilang, oh ini bang backtest, kalau di backtest 60%, 60% profit, 40% kemungkinan loss. Wah, 40% loss. Waduh tak iya nih. Udahlah. Nggak jadi. Nggak jadilah katanya. Dan kita memang dari awal memang selalu nyampaikan apa adanya. Benar. Nggak ada yang mau kita tutupi teman-teman. Ya kalau memang kita bilang hasilnya jelek, ya jelek. Tradingan kami sebenarnya bukannya bagus-bagus sekali. Segitu-segitu aja profitnya 5-10%. Ya ujung-ujung dapat 12% sebulan. Idealnya 10% lah. Cuman kalau ada yang bilang aku bisa 30% sehari, ya kan aja lah ya kan. Nah, itu pun juga bisa beda loh, teman-teman. Misalkan Bro Patar sebulan bisa profit 10%, aku bisa lebih dari itu gitu. Itu juga bisa beda ya Padahal kan. metodenya sama. Padahal Metode yang metodenya dipakai sama. itu sama. Gitu. Nah, Banyak faktor. jadi tergantung kitanya lah, penerapan kitanya, metode yang kita pakai. Iya. Ini satu lagi nih. Masalah win rate sama RNR. Ya, itu bisa. Untuk kenapa bisa beda ya kan? Enggak, banyak orang lebih peduli masalah win rate tapi nggak peduli risk and reward. Ada orang yang peduli masalah risk and reward tapi tak peduli sama win rate. Sama win rate. Ya. Mana yang lebih penting? RNR kah atau win rate? Monggo Bro Al. Daripada dia nanya aku ya kan. Monggo. Maksudnya gini, Ayo. ada metode win rate-nya itu 70%. Tapi risk and reward-nya itu 3:1. 3 kali profit, 1 kali loss, habis. Ada yang win rate-nya kecil, 40%, tapi risk and reward-nya besar, bro. Bisa 1:2, 1:3. Tapi lebih sering kena loss ini. Tapi sekali profit langsung besar. Langsung besar. Ada yang 1:3, 1:4, tapi win rate-nya kecil, 40%, 35%. Jadi sebenarnya trader ini lebih memprioritaskan yang mana? Win rate kah atau RNR? Kalau aku sih bro, kalau aku yang trading ya kan, aku lebih ngedepankan win rate bro. Win rate-nya besar, Win rate-nya besar, sekalipun RNR-nya kecil. sekalipun RNR-nya kecil. Jadi lebih sering Karena profit. Lebih, ya pentingnya lebih yang metode yang kupakai ini kan yang lebih sering profit, berapa win rate-nya kan itu udah ku backtest kan. Nah misalkan 60% ya udah tahu gitu loh, Tapi sekali loss besar nggak apa-apa ya. nggak masalah. Memang hasil akhirnya sama-sama profit, Sama-sama misalnya sama profit. 1 bulan. Tapi nggak nentu profitnya berapa persen, nggak nentu. Karena ada juga metodenya kecil, dia jarang profit tapi sekali profit besar. Win rate-nya kecil Ya, nih, betul. 40%. Sering terjadi loss Pak Budi. Tapi sekali profit panen. Tapi kalau melihat situasi dan kondisi sekarang ini, buat teman-teman yang trading, itu mereka lebih mementingkan win rate tadi itu. Win rate tinggi. Win rate tinggi. Iya. Karena itu masalah psikologi kan. Masalah psikologi. Mereka nggak akan siap kena stop loss lebih Banyak, sering. ah. Banyak. Mereka nggak akan siap. Mereka lebih siap. Nggak apa-apa. Profitnya sering-sering, stop lossnya jarang-jarang tapi besar. Tapi mereka lebih senang lihat biru-biru yang kecil-kecil. Nah, fakta di lapangan seperti itu memang. Fakta di lapangan seperti itu. Ya jadi kalau aku tuh memang lebih ngelihat ke win rate-nya. Tapi kita harus tahu dulu nih metode yang kita pakai win rate-nya seberapa besarnya gitu. Iya. Nggak Karena kan fakta di lapangan sekarang ini gini, kebanyakan teman-teman begitu kena stop loss berturut-turut, 3 kali berturut-turut, itu udah mulai goyang.
Iya, itu dia Udah mau mulai aku bahas goyang, tuh. itu. Jadi ketika mereka kena stop loss 3 kali berturut udah mulai goyang. Tapi kalau kena TP berturut-turut 3 kali ataupun kecil-kecil pun nggak apa-apa. Mereka lebih senang itu. Walaupun nanti begitu 3 kali profit, 1 kali loss itu BEP. Mereka lebih senang yang 3 kali profit, 1 kali loss Hasilnya daripada sama. yang 1 kali satu profit. kali profit, 3 kali loss hasilnya sama. Mereka lebih senang yang 3 kali profit, 1 kali loss hasilnya sama. Nah, itu menyambung lagi Pak Budi sama yang pertama tadi aku bilang. Sama-sama metodenya pivot point, tapi win rate-nya itu bisa berbeda. Iya, itu. Menyambung kan? Iya. Jadi benang merahnya sama nih teman-teman. Aku pakai pivot point, si Al pakai pivot point, tapi win rate metode aku sama win rate metodenya si Bro Al itu bisa berbeda. Makanya hasilnya bisa beda. Bisa beda. Bro Al lebih sering kena profit, tapi sekali kena SL itu besar. Besar. Aku sering kena stop loss, Tapi tapi sekali kecil-kecil, tapi sekali profit langsung besar. Balik lagi ke masalah mental. Makanya tadi aku bilang kan yang di awal tadi tuh metodenya sama, tapi kenapa hasilnya beda? Cara kita menggunakan pola tadi itu, kalau kamu mau win rate-nya besar, otomatis RNR-nya kecil. Berdampingan lah dia. Iya. Kalau win rate-nya kecil, itu biasanya RNR-nya itu besar. Cenderungnya sih seperti itu. Ada nggak metode yang bisa RNR-nya itu 1:5? Bisa aja kita bikin. Pertanyaannya cuma satu. RNR 5:1. 1:5 RNR-nya. TP SL-nya itu misal katakan 4 poin. Berarti TP-nya kan 20. Iya. Sanggup nggak kalian nunggu sampai 20 poin? Dari 0 ke 20 itu begini-gini tuh. Naik turun. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher low. Sanggup Iya nggak kan? nunggunya? Sanggup nggak nunggunya? Bisa aja. Karena makanya saya bilang teman-teman biasakan backtest. Jadi teman-teman tuh tentukan metode yang nyaman sama kalian. Bukan nyaman. Kalau aku nyamannya seperti ini belum tentu nyaman sama kalian. Kami aja beda nih. Padahal kami satu ranjang, satu piring. Metode kami beda. Metode nyaman sama aku belum tentu nyaman sama si Al. Padahal kami satu priuk. Kami makan sepiring berdua teman-teman. Itulah. Iya. Tapi bisa masalah metode, kami punya prinsip masing-masing. Itu kan contohnya. Sama kayak kenyamanan sama cewek gitu. Aduh. Ini sama-sama satu jenis ya kan, satu jenis perempuan sama-sama cewek gitu. Belum tentu aku nyaman sama cewek yang si A gitu, lebih Iya. nyaman sama yang B. Nah, itu dia. Itu. di Jadi kan kehidupan lah ya. tergantung ceweknya ngolahnya gimana ke kita ya kan. Kalau ini barang bagus ya kita nyaman lah sama dia ya kan. Kalau dia cantik kita nyaman sama yang cantik. Padahal sama-sama cewek. Kalau ibaratnya kalau aku masih buka segel yang nyaman sama aku kan. Kalau sial, alah bang nggak penting bang. Baru buka segel. Yang penting nomor rangkanya masih ada. Bisa aja kan? Iya. Aku nyamannya yang masih bersegel. Atau sial nggak penting bang yang Yang penting bersegel. nomor rangkanya ada. Nomor rangkanya masih ada, bisa jadi. Nomor rangka percuma bang bersegel kalau nomor rangka sama STNK beda. Bisa aja bodong. Pasti nih bang nomor rangkanya segini sama dengan STNK. Kan tergantung kenyamanan kita gitu. Gak munafik kan, Pak Budi juga gitu kan. Ya, Nah, kalau nyamannya pakai metode A, ya udah pakai aja metode A gitu. Yang penting sudah di backtest. Jadi ini kembali lagi ke teman-teman, nyamannya di mana, pakai metode apa. Pak Jadi kalau Budi swing. teman-teman sudah punya metode, ya udah gunakan aja metode yang itu. Iya, kalian tentukan. Polanya sama teman-teman. Misalnya kalian belajar tentang chart pattern. Entah itu double top, double bottom, apalah segala macam, triangle lah, head and shoulder, inverted lah, apa segala macam. Kita contohkan aja double top. Aku pakai double top, si Al pakai double top, Pak Budi pakai double top. Tapi cara kami memanfaatkan double top itu bisa beda-beda. Ya. Contoh aku misalkan nunggu dia break neckline, bro pattern. Nah, itu. Padahal polanya sama. Padahal polanya sama. Tapi cara kami memanfaatkan pola itu berbeda. Bedanya kenapa? Ya tergantung nyamannya kami. Iya. Aku nyamannya begitu dia turun langsung ku sell. Iya.
Bro Al mungkin nunggu atau bisa konfirmasi. nunggu konfirmasi nge-break neckline gitu. Bisa, iya benar. Iya. Bisa. Jadi jangan disalahkan metodenya. Heeh. Pak Budi mungkin gimana kalau Pak Budi ya? Aku agak-agak bingung kalau yang swing ini. Bingung aku. Yang penting sanggup nahan profit lama. Iya, floating lama ya kan. Iya. Floating profit lama tahan. Itu balik ke psikologis lagi. Psikologi. Jadi nggak bisa. Jadi teman-teman pun kalau misalnya belajar satu metode di channel yang lain atau di channel kami atau dimanapun kalian belajar tentang satu metode, balik lagi kalian nyaman nggak sama itu? Kalau nggak nyaman, tentukan model metode kalian itu seperti apa. Iya, gaya tradingnya kayak Gaya trading kalian seperti apa? Kalau kalian yang masih pemula itu cenderung biasanya scalping. Yang baru-baru nih Pak Bud, baru-baru terjun ke dunia forex cenderung untuk scalping. Tapi nanti yang udah setahun berlalu dia akan mulai jenuh karena bosan, capek, lelah mata ini memandang market tuh gitu-gitu aja kan. Akan berpindah haluan. Aku kayaknya yang santai aja lah, day trade. Lebih lama lagi dan nanti kayak Pak Budi yang udah sampai 10 tahun. Tahunan. Harga Maret 2075 masih ditahan buy, bro. Setahun. Pak Budi aja hampir berapa? 10 tahun ya, kurang lebih. 10 tahun. Metodenya pivot point aja. Pivot point. Memang kedengarnya simpel, bro. Abang pakai metode apa? Pivot point. Udah basi itu, Bang. Ini dia nggak tahu. Kami pakai pivot point. Cara kami memanfaatkan pivot point itu yang kamu nggak tahu. Iya. Itu dia. Iya. Abang metodenya apa? SND. Udah basi tuh bang. Sekarang udah nggak zaman lagi SND. Orang sekarang udah pakai smart money konsep, bergaris-garis, candle tuh begini begitu. Beda olahannya. Nah, itu dia. dan itu nggak mau kita kasih gratis Iya, ya kan? nggak bisa. Nggak bisa lah, datang kalian dulu ke kantor nih, buka dulu akun. Datang kalian ke kantor, buka dulu Bahkan akun. gini, Dia buka akun kan akun dia sendiri, bro. Udah uang dia sendiri, dia profit sendiri. Kalau sama aku no free lunch bro, nggak ada makan siang gratis. Udah buka akun tetap bayar. Iyalah. gratis. Enak kali Pak Sepul. Kita lama loh belajarnya. Jatuh bangun Pak Budi, jatuh bangun. Beberapa kali eksperimen yang kita lakukan, dan itu nggak kita temukan pasti nggak akan kalian temukan lah di mana, di YouTube manapun secara gratis itu pasti nggak akan kalian temukan. Yakin aku. Ini baratnya udah berdasarkan analisa bertahun-tahun. Aku bahkan kalau misalnya sharing sama trader-trader yang lain, malah aku sebenarnya simple, support dan resisten. Tapi cara mereka memanfaatkan SNR itu aja udah beda. Pak Budi. Iya. Tentukan dulu bang supportnya, pakai time frame daily, pang udah time frame daily, turunkan time frame-nya bang, pang sampai H1 sampai M15. Nanti abang entry-nya nanti di M15 katanya. Lihat dia ke break atau enggak, atau dia mulai reversal begini. Dan itu nggak akan ada gratis. Iya. Oke lah dia tahu konfirmasi apa segala macam. Untuk TP sama SL-nya dia TP tahu apa SL. enggak? Sama-sama menggunakan pivot point aja, Bisa jadi dia TP. hasilnya beda. TP-nya juga berbeda kan? Jadi Hasilnya beda. Bro Fatar TP 5 poin, aku 2 poin gitu kan. Beda-beda. Pas udah sampai 2 poin mau TP rupiah harga balik ya kan, aku yang kena SL. Padahal kami sama-sama pivot point gitu ya kan. Dia udah TP, aku belum, malah aku yang loss jadinya kan. Kok bisa? Padahal harga kami nge-buy sama 19.50, katakan 19.50. Kami sama-sama buy di 19.50. Bro Al TP-nya 19.52, aku 19.55 Pak Bud. Harga tuh naik sampai 19.52. Dia udah TP, rupiah turun. kena SL. Kena SL. Benar, dan kalian nanti pasti akan temukan hal seperti itu. Barulah kalian nanti bercakap, kayak tak betul metode yang diajarkan Bang Fatar tuh. Tak iya nih, katanya pivot point begini. Tergantung ini juga berarti kan, tipenya juga ya kan, dia scalping atau intraday support resistennya kan. Ya itu dia. Jadi ibaratnya Bisa jadi aku close-nya cepet, Bro Fatar belum close gitu ya kan. Aduh, saya pakai pivot point loh. Trading swing weekly. Bisa sampai 2 minggu gak kelar, bolak-balik profit, bolak-balik loss, tapi belum kena SL. Iya. Terakhir memang profit, tapi 2 minggu baru TP. Nah, Pak Budi bisa nggak metodenya swing mendadak jadi scalping? Pernah nggak? Enggak. Saya kalau udah pakai TP, udah. Kalau udah swing ya udah gitu. biasanya scalping ke swing jadinya bro. Scalping TP-nya ke 2 swing. poin kan, tapi karena ini turun-turun terus, jadi swing mendadak swing.
mendadak swing. Biar ada, ya, biasanya kayak Atau gitu. gini bro, awalnya mau swing kan, swing turun udah running profit, naik lagi harganya, jadi close langsung. Ada. Ada juga. Dia swing pakai pivot point mingguan ya kan. Iya. Jadi 1 kali seminggu aja di entry. Tapi begitu running profit 2 poin di close, nunggunya minggu depan lagi. Nunggu Enggak bro, entry pasang minggu SL depan. plus. Ya Tuhan. Profit di depan mata 20 poin. Dibuat SL plusnya 1 poin. Iya, mengamankan secure profit. Kamu setuju nggak pakai SL plus tuh? Enggak. Ya enggak sih bro, kenapa enggak di close aja pas harga udah turun jauh Pas misalkan 20 gitu loh. poin. Berarti sama lah gitu ya. Aku pun sebenarnya kurang setuju kalau SL plus tuh. Kalau ujungnya ke SL plus gitu kan, karena gold ini spot, kita nggak tahu ya kan. Trailing stop tuh ya kan. Aku pun menurut aku kurang apa ya? Enggak. Ini udah running profit 5 poin. Gini, kalau trailing stop masih oke karena dia ngikut harga turun, dia dari harga running dia kasih jarak minimal 2 poin atau 3 poin misalnya kan dari harga running. Artinya kalau dia pun turun dari harga entry itu 20 poin ke bawah, kalaupun dia udah sempet turun 20 poin, pas dia balik naik dia dapatnya 17 poin. Karena SL-nya trailing ini tadi jarak dengan harga running hanya 3 poin. Tapi kalau si teman ini dia menggunakan SL plus manual bukan trailing, SL plus Iyalah. 1 poin dari harga entry. Sementara ini harganya sudah turun 20 poin. Oh. Berarti dia yang kurang geser berarti. Entah kurang geser, entah dia lupa menggeser. Itu pun disalahkannya trailing stop kan. Ngapain lah aku pasang trailing stop. Dia yang tak pandai rupanya. Kalau trailing stop masih bagus lah, masih oke karena dia ngikut. Iya. Gitu. Aku kadang kok ada. Ya ini menurut kami ya guys ya. Menurut kami ya. Tapi kalau rasa-rasanya teman-teman nyaman dengan seperti itu, harga udah turun 20 poin tapi di SL plus 1 poin TP-nya. Sementara Iya, ini nggak depan masalah. mata 20 poin ya nggak masalah. Iya. Kalau teman-teman nyaman di situ nggak apa-apa gitu. Cuman kalau Aku kurang- bagi kami kalau aku kayaknya nggak make sense ya kan? Iya, aku sih ya kan itu kan. sense. nanti ujungnya gini Pak Bro, timbul penyesalan. Nah, Dan itu itu dia. nanti ngerusak mental juga kan. Merusak mental jadinya kan. Kenapa nggak aku close aja tadi gitu kan, kok taunya kena SL plus. Oke, jadi gitu sobat trader. Kalau untuk penerapan metode meskipun sama, itu hasilnya pasti berbeda ya, tergantung dari penerapan kita ya, penguasaan kita pakai metode itu tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. See you next time. Oke.